Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman viewers semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dan jika pun ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, dalam vlog hari ini, vlog yang nggak salah yang ke-13. Nah, ini hari Minggu tanggal 29 November. Jadi dalam vlog hari ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke melalui DM Instagram. Bang, bagaimana sih cara mencemberkan si Brio? Karena vlog saya yang kemarin-kemarin itu saya membahas tentang gimana velg itu ataupun ban belakang itu tidak gesrot sama fender. Nah, buat teman-teman yang belum nonton boleh klik linknya di atas ini, akan saya sematkan. Oke, jadi saya di sini saya sudah ada sebuah Brio Chamber Gang, mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat ataupun belum. Nanti kita review apa-apa aja yang sudah diganti dan bagaimana tips cara mengganti velg ban belakang itu bisa dicemberkan jadi minus-minus sekian, minus sekian, seperti itu. Karena kan di Brio ini kita tahu untuk bagian belakangnya itu tidak sama dengan mobil-mobil lain. Contohnya yang semerek sama Brio itu ada Jazz, kemudian ada Freed dan sebagainya. Itu bisa dicemberin di bagian belakang. Berbeda halnya dengan si Brio, karena si Brio ini kan armnya itu dia sudah langsung mati, tidak bisa di chamber-chamberkan, kecuali yang depan masih bisa dipakai baut chamber. Oke, langsung aja kita ke mobilnya yuk. Nah, ini mobil chamber gang orang Pekanbaru, namanya Raffi. Langsung aja kita panggil orangnya. Silakan Pi, masuk. Sehat Pi? Sehat ya. Mobil Raffi ya? Iya bang, Ah. sebenarnya bukan mobil Rapi sih. Anggap Mobil. aja lah begitu Ah, ya. ya. Siap. Ini udah chamber gang ini sudah berapa lama nih, Pi? Sudah dari bulan Februari bang. Udah Februari. Februari. Oh, apa ya? Sanggup ya? Maksudnya di bawah Aryan juga? Di bawah harian juga, Oh, itu. bawa ke Apa kampus. keluh kesahnya pakai chamber gang ini daripada bukan chamber gang. Brio chamber ini daripada Brio yang enggak chamber. Kok usah jauh-jauh, masuk paret belakang tuh paret besar itu. Iya. Nah, maju sedikit biar kita enak. Keluh Apa kira-kira? kesahnya di ban aja kayaknya. Di bannya apa? Kalau ban makan sebelah paling sering. Ya, pasti makan Iya. sebelah. Kemudian itu satu. Paling itu aja sih di ban. Di ban. Kalau misalkan ini kita kan tahu Pekanbaru ini jalannya agak sedikit banyak yang hancur. Kayak nggak pemilihan jalan untuk yang jalan hancur, karena kan untuk jalan hancur pasti ntar velgnya kena ke apa namanya jalan yang hancur, jadi bopeng ataupun coel gitu. Oh, itu tergantung yang bawa sebenarnya. Tergantung yang bawa Iya, nih. tergantung yang bawa. Gantung yang bawa juga. Kadang kalau ban kita terlalu tipis ya jaga-jaga batu sih yang penting. Batu kayak batu-batu kerikil gitu di aspal kan. Nah, kadang teruk Rasa deh ya. itu yang belakang tuh udah habis tuh. Udah habis, ya? Terutama bagian dalam ya. Yang bagian dalam udah habis. Kalau yang bagian depan kan ya karena dia miring kan. Iya. Jadi ngangkat ke atas nggak kena lah. Tinggi lah dia. Iya, tinggi lah dia. Oke. Ini pakai velg apa nih, Pi? Ini modelnya Rotiform ROC. Rotiform ROC. Iya, ring 17. Oh, ring 17. Speknya ingat nggak? Speknya lebar depan 9, belakangnya 10. Iya. Pakai ban? Depannya 19540, belakang 19545, tapi beda merek. Yang depan pakai merek apa? Yang depan pakai merek Acelera, belakang sekarang pakai Falcon. Tapi sebelumnya belakang itu pakai Achilles ATRK Ekonomis. Ya. Cuma karena kemarin Sebelah. cari yang murah Budget kan, ya. low budget. Low budget ya. Budget mahasiswa. Bisa ya. Ini di bagian kaki-kaki ini kan chamber nih, Pi. Iya. Yang depan ini chambernya bagaimana nih? Kalau chamber, kalau depan chamber gampang lah ya. Yang baut atas tuh paling diganti baut yang lebih kecil aja. Berarti Iya. nggak pakai baut. Kan ada kan baut ini kan, baut. Oh enggak. Ada baut. Kan ada juga baut chamber. Nggak pakai baut chamber ya? Enggak, itu biasanya buat spuring tuh. Buat spuring. Baut apa ya? Baut 14, 12 tuh. Ini Tapi baut kali berapa? ini baut 12. Baut lebih kecil ya. Iya, Jadi dimasuk, jadi didorong itu, didorong, dikunci. Tapi spuring lagi. Sporing lagi. Biar lurus. Kalau enggak ada gini dia. Gimana sih? Dia Iya. agak gini ya. Pincang nih. Iya. Tidak ada customan lah ya, kecuali Custom dicoak dikit ada. dicuak dikit ada ya. Yang lubang baut di atasnya Sama supaya shock lebih breaker gini. Beradu nggak? Kalau sama enggak. Kalau sama breaker jauh. Oh, kadang kan sekarang pakai coilover custom. Jadi tapak pernya itu Oh, kecil. dibuang. Kecil ya. Tapak per dibuang. Terbuang. Heeh. Jadi Enggak. selongsong gitu. Iya, selongsong gitu. Selongsong coilover. Iya.
Coilover yang murah-murah aja lah. Coilover apa nih boleh tahu nih? Yang adjustable yang di marketplace banyak. Oh, yang merah-merah itu. Ya, Oh. yang 500.000. Ya, abang pernah pakai tuh. Abang pernah pakai. Abang pernah pakai waktu kontes kapan itu kan. Jadi Iya. naik gampang, tinggi turunnya Gampang lah. Yang penting kalaupun patah, murah, hancur, dia pun murah kan. Kita cari yang low budget lah. Pohon asli nggak ada nih Brio tipe E kan. Kalau tipe E belum ada side skirt dia. Ya, tipe E. Jadi kemarin ambil side skirt dari Jogja. Dari Jogja. Iya, side skirt sama body kit modul belakang juga Jogja. Di Jogja tempatnya siapa? Jogja kemarin ambil Ingat bekas nggak sih. tokonya? Oh, bukan toko ya? Bukan toko, ambil bekas dari orang. Iya. Asli punya Brio. Cetakan sih kayak cetakan, kemarin kelihatannya. Kan ada fiber-fiber ya kan. Kalau fiber ya. kalau plastik kan kelihatan hitam di dalamnya kan. betul. Kelihatan hitam-hitam tuh. Cetakan juga sih sebenarnya. Dapat harga murah kemarin. Gitu. Harga berapa nih? Karena kan viewer abang ini kan paling suka dengan menyebutkan harga gitu kan. Nah, kira-kira harga berapa kemarin beli? Lagi hoki kemarin. Lagi hoki berapa? Side skirt kiri kanan sama modulo belakang 800.000. Murah. Murah. Itu tuh murah tuh. Lagi hoki. Nah, karena saya mau beli seat skirt itu bahan ABS itu harganya 600.000 cuma samping aja. Ini 800.000 sama modulo belakang. Itu murah. Oke, langsung kita apalagi yang belakang ada perubahan nggak? Boleh kita langsung ini aja, Pi. Kita cek Pi bagian ini menjadi buat ada beberapa pertanyaan kemarin Bang, gimana cara beginiin Brio itu gimana Bang? Nah, ini orangnya nih, orangnya yang bisa giniin mobilnya orangnya. Langsung aja bisa dijelaskan gimana caranya nih, Pi. Abang juga nggak tahu nih gimana caranya nih. Sebenarnya Brio nggak bisa chamber. Brio nggak bisa chamber. Iya. Kecuali ya dia Iya. berkorban ya, berdarah-darah dikit ya. Berdarah dikit. Kalau kamu nekat, potong Apanya dipotong? armnya. Armnya. Iya. Soalnya kan kalau di mobil-mobil kayak Yaris, City, Jazz itu kan kayak ada kepala kambing dia. Ya. Bisa pakai baut ganjel 4 baut itu ya, ya. baut ya. Kalau ini dia as rodanya itu mati dia. Iya, diarem. dilas mati gitu Dilas ya. mati. Jadi dipotong, dimiringin gini dia. Nah, baru dilas ulang lagi sekeliling. ulang. Ya. Berarti ada berdarah. Jadi kalau misalkan mau distandarin lagi pun dipotong lagi, Dipotong lagi bawahnya. Lagi. Nah, yang bawah itu masih ada. Pokoknya orang bengkel tuh dia bikin yang arem lama itu masih kelihatan gitu. Oh, nah, gitu. Supaya bisa dilurusin lagi. Apanya lah ya, bekas potongan itu bisa Iya. diluruskannya lagi, distandarkan lagi. Oke. Ini pakai ban sama tadi 1940 Iya, tadi cuma ya. belakang nih dia karena lebar 10 kan, jadi berparit. Iyalah ini ya. Ini fender geser-geseran. Iya, makan dia ya. Oh, ini jauh gapnya ini ya. Jauh banget. Aman. Insya Allah aman. Enggak keluar angin dari pinggir-pinggir gitu. Kemarin sempat. Karena itu kan kemarin beli pelek baru kan. Jadi pentil itu kan besi. Iya. Jadi pas dimasukin ban itu, bawa jalan pernah meledak. Tuh. Jadi meledaknya gimana di saat itu? Maksudnya Meledaknya ngebut atau lagi jalan biasa sih. jalan biasa? Dus langsung. Langsung habis anginnya ya. Pelek Pertama kirain entah motor orang atau gimana itu businya rusak kan. Jadi tertek gitu kan. Terus Benggo yang tengok spion. Wih, udah tanggal ban. Nggak lari. Oh, Nggak lari ke dalam dia. Jadi waktu bagian dalam berarti remuk lah atau? Oh enggak, Berarti kan- untung bannya nggak hancur. Oh. Kalau bannya hancur beli lagi. Iya. Oh, berarti bannya masih aman ya? Masih aman. Jadi waktu itu itu kan pentilnya besi. Ya. Jadi kalau ban narik nih kemarin bawa ke toko pelek kan diganti sama pentil karet. Aman akhirnya. Oh, gitu. Pentil karet. Ini kan besi juga nih, Pi. Itu nggak tahu juga tuh. Yang Yang ini yang aneh. Yang di sana yang di sana yang aneh, di sini yang enggak. Yang karet berarti yang hitam semua itu ya? Ya, yang hitam semua. Yang macam pentil sepeda ya? Pentil sepeda. Di situ situ pula. mana? Bingung juga kan masukin ke logika pentil besi. Waktu itu ini kan daerah sini nih. Iya. Daerah dekat pentil. Dia keluar angin itu, Bang. Dari pentil Tapi bagian sana aja. Dari pentil sini, bagian Karena- keluar sini atau yang di dalam sini? Di dalam sini dia keluar angin. Karena di dalamnya ada kayak bot-bot gitu kan. Ya. Mungkin karena ngalangin mungkin kan. Dia keluar angin situ dia. Tapi yang lucunya ini enggak. Di sana karet. Ban ini sama ban sebelah sana merek sama? Sama. Situ lucu. Berarti sebelah aja deh ya. Sebelah aja ya. Mungkin karena ban bekas saya. Ban second. Bisa jadi sih.
Oke, Kalau Mm. ban-ban stance nih susah emang kalau ban second, mending Ya, kalau mending rusak ban langsung kalau beli baru. ban stand ini pengalaman abang sih, Iya. apalagi dulu abang pernah pakai ban 40 itu ban second. Karena kan ban ini tipis, waktu dibuka itu dia pasti pecah-pecah dia. Dulu aku pernah kejadian beli ban Hmm. pas dibuka sama orangnya langsung robek dalamnya, nggak bisa pakai. Iya, karena ban-ban stand itu seperti itu kebanyakan. Iya, susah. Ini kalau beli ban second itu ya dicek dulu dalamnya, pasang di tempat, Iya. di ada gembung langsung bisa Tuh komplain. ilmu tuh. Nah, Kalau jadi beli ban second. buat teman-teman kalau misalkan ada niat ingin ganti ban second, terutama ban-ban tipis 45 ke bawah, 40, 45, 40, 45 itu, ring berapapun yang 40, 45, ban second itu saya disarankan beli langsung pasang bawa serta orang yang jual. Karena pun saya pernah pengalaman juga beli ban online ukurannya 40 sampai di tempat saya, sampai di Pekanbaru, ban itu ini berapa namanya digembung gitu. Karena kan ban yang second itu kan nggak kelihatan digembung, waktu kena diisi angin baru kelihatan gembungnya. Di situ saya nggak bisa komplain, pembayaran juga udah saya oke kan, situ kesalahan saya di waktu itu gitu. Jadi ya mau nggak mau bannya nggak bisa dipakai gitu. Oke Pi, langsung ke belakang aja Pi, kita cek Oke. apa aja yang udah diganti nih Pi. Kalau di belakang nih, looknya masih standar sih ya. Paling perubahan paling di spoiler sama body kit belakang aja. body kit belakang. Emblem kosongin. Oh iya, emblemnya nggak ada. Baru lihat abang nih. Iya. Jarang-jarang Brio emblemnya dicopot, biasa diganti sama emblem merek Red apa? emblem, Red emblem. Nah, biasanya. iya, kayak si Lap A udahlah enggak usah. Dah, Kalau anak-anak racing red emblem. Red emblem ya, kayak si bosnya si Lap A udah enggak usah itulah. disebut lah Itulah pokoknya. pokoknya. Iya. Ini pakai spoiler apa ini? Kalau ini spoon enggak, cuma dia add-on. Add-on. Nah, add-on. Ini ada garisnya ini ya. Iya, ini add-on. Jadi di double tip. Double tip. Nah, ini kemarin jadi waktu tuh lihat-lihat IG kan orang Jawa, Iya. nengok keren nih. Apa ya gitu. Di IG siapa ya? Jangan disebut. Jangan disebut. itulah. Jangan disebut. Pokoknya itulah. Dari Bos. kota Jawa, tepatnya asal Pak Jogja. Jokowi. Jokowi atau Jogja? Jogja kok. Jogja. Lupa aku. Pokoknya kalau Jogja berarti emas Nah. itu tuh. Saya tahu tuh. Saya tahu. Bio hitam dia tuh. Ya, saya Tuh, tahu. Keren tuh. Saya tahu. Keren banget Pernah nih. beberapa kali Jadi beli, dia Pak. add-on spoiler boleh juga di baru belum ada yang pakai. Belum ada, Kebanyakan spoon kan. Spoon yang Spoon-spoonan. satu paket gitu ya. Iya, spoon-spoonan bosan lah cari sensasi gitu kan. Bukan cari sensasi, cari perbedaan lah. Ya, ingin berbeda daripada yang Beda lain. dari mana lain. Jadi coba karena mobil stand juga kan. Kalau spoon kan identik dengan racing kan. Ya. Nah, coba, manis. Tapi kalau yang pakai ini yang detail. ya betul. Ibaratnya daktel dia lebih ke ini lebih naik gitu. Lagi pula juga stop lampnya juga masih ada. Karena kan kalau yang spoon seperti punya saya yang versi 1 ataupun versi 2 ini apa namanya? Dia lampu remnya itu nggak ada. Jadi otomatis cuma rem yang di sini aja gitu. Terus ini pakai apa tadi, Pi? Di sebelah sini, Pi. Ini pakai apa tadi nih? Body kitnya nih. Sedikit mau dulu tapi cetakan. Cetakan. Cetakan yang lagi. sama apa tadi ya? Sama Seisker cetakan. Ini cat tadi yang hitam ini cat ya. Ini merah kan. boleh Ini cat. hitam nih, hitam dop. Tembok cat ya. Dicat. Wah, ini BM kecil nih. BM ya, Gimana frame caranya nih? frame Bawaan dari sini atau custom? custom lagi. Kalau frame platnya itu beli di marketplace lah. Nah, itu harganya sekitar 150.000. Platnya Iya. aja. Ini Ini frame. Oh, frame-nya ini Iya. 150.000. 150.000 Di marketplace apa namanya tuh? di Shopee. Namanya apa? Cover apa gitu? Eh, Cover pendek cover plat GDM gitu namanya. GDM. Oh, itu iya, yang benar. cari-cari. Jadi kalau GDM itu emang platnya identik sama yang kecil-kecil karena kan mobil-mobil contoh kita ambil kalau nggak salah Genio ataupun Estilo nggak salah ini kan kalau Brio itu besar, mobil sekarang sudah besar ininya. Kecuali mobil yang saya sebutkan tadi itu dia ruang ininya kecil. Nah, entah karena di Jepang emang seperti itu saya juga nggak tahu. Kebanyakan sih USDM gitu. USDM ada juga kayak gitu kan. Seperti itu ya. Iya. Kecil-kecil gitu kan. Kecil-kecil gitu. Karena Karena kan pun frame platnya kan banyak pilihannya tuh kan. Iya. Bebas lah. Tapi promosi jadi ya, Bang. ya, jadi promosi ya. Apa penting viewer dapat inspirasi dari mobilnya si Rapi, Iya, Rapi iya. berpahala ya kan. Bermanfaat buat teman-teman viewer Atau semuanya. lagi nyari kan. Atau lagi nyari-nyarinya di jangan sebutkan lah. Ya. Promosi pula. Pokoknya keywordnya frame plat GDM. Nah, tuh ingat ya. Plat Frame. frame GDM. Nah, kecil-kecilnya seperti ini. Yang pingin plat-plat kecil-kecil seperti ini nih. Nah, kemudian ini knalpot pakai apa ini? Knalpot yang murah-murah aja, Bang. Apa itu? Nggak tahu juga sih namanya. Nggak Polos tahu. dia. Polos. Pokoknya ada kemarin mereknya. belinya 200.000. bukan
Serius. 200.000 tuh knalpot apa itu coba 200.000? Kenapa Nggak tahu. motor aja nggak dapat 200.000 200.000 sumpah. Di Pekanbaru. di Pekanbaru? Jadi kemarin tuh nyari knalpot yang biasa-biasa aja lah. Ini Nggak terlalu bising gitu keluar kan. nggak suaranya? Kalau suara mungkin karena dibantu resonator racing mungkin ya. Oh, resonator. Resonator guys ganti. Kalau exhaust paling cuma ganti resonator racing sama muffler doang. Tapi kalau ya balik lagi kalau orang pengen suka keras-keras kan ya full system lah. Sistem terus Ah. pakai kayak Alpino kali ya, Indica dan Kayak sebagainya WRD kan, bla ya. bla bla gitu kan. Terus apa lagi nih rubah-rubahan yang udah diganti nih selain di Perubahan bumper belakang, samping, ban, velg dan apa tadi nih? kayak kaki. Kaki. Paling di permainan per sih. Per. Permainan per. Ini per apa? Kalau per kalau depan bawaan dari sana Bawa yang ada- merah-merah ya, tuh. ya, Ya. ya, Kalau yang belakang digantiin carry. per carry. Oh, Tapi yang ulirnya tebel. Bukan yang ulir tipis. Ulirnya tebel, Yang keras ya. Keras dia intinya. keras gitu intinya. Berarti apa? Abang kan pakai per carry juga nih diberi abang. Tapi yang tipis kan? Iya yang Enak kan? emang ada yang tebel ya? Ada yang tebel. Oh, Tapi yang bukan tebel. carry sih. Tapi Apa? orang banyak bilang carry. Kayak per L300 gitu ya. Oh, gitu. Berarti lurus gitu aja ya kayak per carry gitu ya. Sama cuma dia lebih kecil gini. Cuma lebih padat dia pernya. Gitu. Keras gak? Keras banget. Keras ya. Karena Emang sengaja emang sebenarnya. karena kan biar nggak ngayun dia kan. Ya? Juga kalau saya kan Mm-mm. pengen harian tuh fitmentnya dapet lah. Iya, betul. 1 jari, 2 jari sempit. Nah gitu. Ini berapa nih? Depan berapa jari nih? Kalau depan sekarang 1 jari sempit banget. 1 jari sempit. Banget. Berarti ngayun nggak dia? Kalau misalkan Ngayun, tetap ngayun. gesrot nggak? Gesrot lah. Cuma gesrot pas ada gundukan aja. pasti ya. Gundukan aja. Kalau jalan lurus gak bakal gesrot ya. Berarti belakang nih kayak sering nih ya. Oh, Sampai belakang, fendernya iya. penyok ke dalam ya. Juga kan plus kita pakai per keras kan bawa orang aman. Iya, betul. Ah. Kalau bawa full muatan ini nggak beradu nggak antara fender sama lips? Oh, nggak. Nggak. Itu aja plusnya kita pakai per keras. Cuma ya tahan nggak bumpy. Iya. Ah. Saran kalau misalkan yang pakai perkeras itu jangan makan naik mobil langsung jangan. Muntah. Karena saya Muntah, ngalamin ya. dulu, nggak perlu tuh rasa digini-giniin gitu. Rasa digoyang goncang-goncang gitu. Juga pakai per keras kan. Hmm. Kalau kita main hajar-hajar aja kan bandel kan. Jalan jelek dihajar juga bocor sok. Ini Ya. udah bocor. Bocoran nih. Udah bocor. Aduh, duh. Masih Karena jalan keriting main hantam aja. sok standar ini ya. Sok standar, sok standar. Nggak ada dirubah Stok gitu. standar digeser. Standar digeser. Maksudnya? Karena ini gimana ya? Ini kan chambernya minus hampir 20. Minus 20. Hampir 20. Jadi kedudukan si Ini sok kan? kan lurus Ini tuh. per. Ini udah beradu nih. Oh iya, Velg ada sama beradu. soknya. Kemudian Ditambah spacer tebal 2. Makanya gini, soknya digeser lagi. Makanya bisa ekstrim. Jadi chamber juga lagi nih soknya ya. Oh, jadi nggak cuman velgnya aja, ternyata soknya juga chamberin gini juga. Banyak ini banyak Dari luar atas dalam gini kan. chamber. Ginilah Ya, posisinya sekarang. Jadi miring. posisi berarti lebih gini berarti ya, mereng. Iya, ibarat nih udah lebar berapa nih ya? Spacer tebalnya belakang 2. Oh, spacer berapa mili spacernya? Yang tebal berarti Yang tebal. 0,8 ya? Tebal juga ya. Yang setebal-tebal jari lah. Iya. Nah. Tebal itu. Dua ya Iya. lagi ya. 2 lagi. Ini apa nih? Stiker apa nih? Stiker. Oh, ini screw. Wah, ini klub. naungannya Bang Ican ini. Ini Ican Garage. Sunsetron ini siapa sih? Kita-kita lah. Ya, kita-kita ya. Yipi ini siapa? Kami bang. Online shop jualan Aku apa? sama cewek aku. Jualan apa? Jualan perabot cewek lah. Kayak Cewek. tas. Promosiin aja boleh. Siap. silakan. Apa nama Instagramnya? ID ya. Nanti Ah. dicantumin lah. Jadi ini jualannya lebih spesifik apa? Pernak-pernik cewek. Kenapa? Kayak baju, baju tas, kalungan gitu. kalung-kalungan, parfum. Jadi kalau Banyak lah. jadi buat teman-teman yang ingin beliin kado ataupun beliin barang untuk ceweknya, coba cek di sini. Coba cek di sini nanti saya cantumkan Instagramnya di bawah ataupun di sini nih. Di sini nih saya cantumin nih. Yang udah kita tanya-tanyakan udah nih, apa kira-kira yang belum nih, Bi? Yang belum ya. Terus satu itu kemudian kira-kira untuk kedepannya mau diapain lagi juga nih si merah ini? Apa? Kalau misalnya Hmm, teman-teman mau chamber ya, hmm. angin ban. Kasih tips dulu buat teman-teman yang kemarin nanya sama saya gimana cara chamberin si Brio. Coba kasih tips cara-caranya boleh disampaikan. Kalau cara-cara tadi udah kan? Udah, tipsnya Berkorban harus. Satu. Kemudian Kalau memang tunggu sudah dulu. Abang potong dulu.
berapa anggaran untuk mencemberkan seperti ini? Karena kan Tergantung bengkel sih, Bang. kisaran aja, jangan menyebutkan kisaran aja, sekian sekitar range ini sampai segini gitu, karena kan bengkel nggak semuanya sama, jadi teman-teman viewers itu bisa menyiapkan dana atau budget sekian. Tahu deh Nih segitulah. kalau budget Sumatera apa budget Jawa? Kalau Boleh budget Jawa aku tahu juga. budget Jawa boleh, budget Sumatera boleh, Atau disatuin aja. boleh satuin aja. Sekitar ranknya kalau dari Jawa 2 sampai 4 2 sampai 4 juta. kalau itu di Jawa. Itu udah digabungin. Oh, Kalau di digabungin. Jawa paling mahal 3 jutaan. 3 jutaan ya, membuat seperti ini ya. Iya, 3 jutaan. Jadi buat yang di Pulau Jawa sana, sekitar harga 3 jutaan. Tuh yang di Sumatera tadi 4 juta ya? 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, Apa next project ya? apa next projectnya? Berarti atau mau masih nyaman seperti ini dulu atau ada yang mau diganti tuh next? Ada emang. Ada. Mau diganti rencana. Paling next project kayak rubah warna, Bang. Warna. Wah, itu tuh. Wrapping sih. Oh, wrapping. Iya, oke. Saran abang kalau wrapping tuh jangan pakai merek yang stiker yang enggak bermerek atau Murah-murah merek yang biasa, ya. jangan. Saran abang jangan, karena abang punya pengalaman waktu dibuka nih Be, udah berbulan-bulan waktu dibuka, lem tuh lengket seluruh badan nih Be. Ya? Enggak, bukan apa lengket gitu, jadi bersihin sendiri tuh payah gitu. Akhirnya dibawa ke salon. Udah, ya. Orang salon pun aduh Bang, nambah kerjaan aku Bang, pahala lama ini Bang, akhirnya bayar lebih waktu bawa ke salonnya. Nah, itu saran abang, pengalaman abang jangan pakai stiker-stiker yang biasa-biasa. Ada suatu Iya. merek stiker yang itu bagus, waktu Ada dicabut sih, dia nggak ada. Infinity Nah, itu Infinity itu bagus tuh, dia Infinity, cabut dia ya. nggak copot. Kok kayak Oracle lu. Pokoknya 651 apa sih? jangan inilah, jangan yang merek-merek walaupun mahal, tapi ketika mau dicopot dia Masih bagus. nggak Iya. meninggalkan jejak lemnya. Oke Pi, untuk videonya untuk videonya terima kasih nih udah boleh abang review si chamber gangnya ini. Tuh next projectnya mungkin besok-besok boleh abang review lagi apa aja yang udah diganti di project brio di kedepan harinya. Oke, terima kasih Pi, Oke. sampai jumpa, Sampai jumpa. di lain tongkrongan. Abang closing dulu. Oke guys, buat teman-teman jika ingin mau chamber-chamberkan mungkin boleh pakai tips ini, tipsnya si Raffi ini, si Brio Chamber Gang ala Pekanbaru. Nah, jadi sudah disebutkan tadi apa-apa aja cara menchamberkan. Cuman menchamberkannya emang nggak bisa sendiri, emang harus di bengkel yang betul-betul paham dalam berchamberan, baru bisa untuk mengatasi keinginan teman-teman untuk menchamberkan si Brio-nya. Mungkin vlog saya hari ini cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video saya hari ini berguna, boleh dibagikan ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Tuh langsung. Meledak gimana? Langsung meledak keluar angin. Ya Pak. Ya, Pak. Enggak dulu Pak. Iya Pak.